10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dalam perjalanan Bapak Yonatan Halim dengan mengendarai sepeda kayu dari Kota Bumi menuju Ketapang, beliau lalu dihadang seorang pemukim angkatan laut yang pada saat itu menanyakan apa agamanya. Dari percakapan tersebut terungkap ada beberapa keluarga di daerah Tanjung Sari yang beragama Kristen namun belum pernah beribadah. Bapak Yonatan kemudian bertemu dengan keluarga Bapak Lasiman, Bapak Lamirin, dan keluarga Ibu Sueb. Pada saat itu, Bapak Lasiman sedang sakit dan didoakan oleh Bapak Yonatan. Perlu diketahui, Bapak Yonatan memang aktif membantu pelayanan di bawah Pendeta Kana Sukono di Bandar Lampung. Sesampainya di rumah di daerah Ketapang, Labuhan Ratu, Bapak Yonatan bercerita kepada ayahnya yang bernama Bapak Cornelis Halim. Pada saat itu, Bapak Cornelis Halim menyarankan agar Bapak Yonatan masuk ke sekolah Alkitab dan menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Namun, karena pertimbangan keluarga dan juga pekerjaan, Bapak Yonatan menolak usul tersebut. Singkat cerita, Bapak Cornelis Halimlah yang akhirnya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Kisah singkat tentang Bapak Cornelis Halim. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1915. Di usia 61 tahun, beliau mengikuti penataran Paskah Gembala di Batu, daerah Malang. Dengan bantuan almarhum Bapak Sanyoto, beliau mendapatkan hibah tanah dari Angkatan Laut untuk pembangunan gereja. Kerinduan umat Kristen transmigrasi Angkatan Laut gelombang pertama pada tahun 1975 untuk beribadah akhirnya terjawab. Di tahun 1976, jemaat membangun gereja pertama dari bambu atau dari geribik yang berukuran 5 meter kali 10 meter. 1 tahun kemudian, bangunan yang semula dari bambu atau dari geribik diganti dengan papan. Di tahun 1982, Bapak Pendeta Cornelis Halim dipanggil Tuhan. Pelayanan lalu dilanjutkan oleh putranya, yaitu Bapak Pendeta Yonatan Halim. Bapak Pendeta Yonatan Halim saat itu sedang membantu pelayanan di GPDI Mawar Syaron, Probolinggo, Jawa Timur
dan dipersiapkan menjadi hamba Tuhan di Leces. Bapak Pendeta Yonatan Halim lahir pada tanggal 3 Oktober 1950. Beliau akhirnya meninggalkan pelayanan di Leces, Jawa Timur dan melanjutkan penggembalaan di Lampung. Tahun 1990, Gereja Papan dibangun permanen menjadi berukuran 7 meter kali 16 meter. Pada saat itu, karena keterbatasan dana, pembangunan sempat terhenti, namun gedung tetap digunakan untuk beribadah dan akhirnya selesai pada tahun 2000. Saat itu, gereja diberi nama GPDI Jemaat Smyrna. Di tahun 2006, Bapak Pendeta Yonatan Halim dipanggil Tuhan. Pelayanan lalu dilanjutkan oleh putranya yang bernama Bapak Pendeta Semi Rinaldi Yonatan sampai saat ini. Di tahun 2007, atap gereja dan plafon direnovasi serta menutup jendela dan pemasangan AC, lalu pengurusan IMB dimulai. IMB dengan nomor 648.2-22-48/LU-203 diterbitkan pada tahun 2013. Seiring pertumbuhan jemaat yang semakin banyak, gedung tidak lagi mampu menampung. Jemaat sepakat mengadakan ibadah 2 kali, pada pukul 9 pagi dan pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Pada momen Paskah di tahun 2009, Gembala mengganti nama gereja dari GPDI Jemaat Smyrna menjadi GPDI Jemaat Shekinah. Ibu Gembala yaitu Pendeta Bernice Esther Awi yang sangat mengasihi anak-anak, merindukan adanya sekolah yang mendidik mereka bukan hanya secara akademis tetapi juga secara karakter. Puji Tuhan, tahun 2010 TK Nasional Plus Immanuel berdiri. Atas kerinduan bersama dengan orang tua murid, di tahun 2017, SDS Nasional Plus Immanuel juga berdiri dan melayani hingga saat ini. Berjalannya waktu, kuda-kuda atap gereja patah. Jemaat berupaya memperbaiki, namun perbaikan itu tidak bertahan lama. Dengan iman dan kesepakatan bersama, jemaat akhirnya sepakat merencanakan pembangunan gedung baru. Kami adalah jemaat yang sederhana, pekerja harian, pedagang, karyawan, tidak ada yang berlebihan. Namun, ketika Tuhan taruh kerinduan membangun gedung gereja yang baru, yang kami pegang hanya 2 hal: iman sebesar biji sesawi dan dana awal yang hanya 17 juta rupiah pada November tahun 2019. Secara hitungan manusia, itu tidak cukup, bahkan hanya untuk pondasi. Namun, dengan iman kami sepakat untuk membangun pondasi 15 meter kali 30 meter.